Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu dosen yang menonton dan teman-teman yang saya banggakan yang juga ikut menonton juga. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 16 dari Machine Learning Theory kelas I1. Di sini kita akan mengenalkan kepada teman-teman semuanya mengenai strategi gabungan seperti Improve Firefly Algorithm dan Support Vector Machine untuk klasifikasi teks dengan kita membahas jurnal tentang application of improved Firefly algorithm and support vector machine fusion strategy in Chinese text classification atau singkatnya semacam strategi strategi untuk membaca klasifikasi teks dalam bahasa Cina. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizky Fahrezi dari NIM 187241075 dan teman saya. Nama saya Febrian Muhammad Didistira dengan NIM 187241051. Baik. Kita langsung lanjut ke pertama yang kita bahas tentunya dari latar belakang. Karena latar belakang ini diangkat dalam adanya cacat fungsional pada algoritma support vector machine atau SVM tradisional yang sangat sensitif terhadap pemilihan parameter. Ketika ketika SVM itu tadi diterapkan pada bahasa Cina yang dimana kompleks dan plus spasi di antara kata-kata atau huruf dalam bahasa Cina tersebut itu sering menyebabkan blindness atau kesalahan yang dimana itu juga bisa mengakibatkan pembekakan waktu komputasi, pemborosan memori perangkat keras, dan juga penurunan akurasi. Jadi akurasinya itu drop. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuannya yaitu simpelnya ada dua, mengoptimalkan parameter SVM dan juga meningkatkan efisiensi klasifikasi teks. Nah, dari pengoptimalan kedua hal tersebut terciptalah tujuan utama yaitu menghilangkan kebutaan atau blindness dalam pemilihan parameter SVM menggunakan algoritma kunang-kunang atau Firefly tadi yang ditingkatkan agar proses klasifikasi teks menjadi lebih cepat dan jauh lebih akurat. Selanjutnya kita perlu mengetahui tentang apa sih SVM. Pada jurnal ini, SVM itu dijelaskan bahwa merupakan metode klasifikasi yang mampu menghasilkan akurasi tertinggi dan mengatasi overlifting. Dengan fungsi kernel atau bantuan dari kernel, SVM dapat menyederhanakan masalah nonlinear pada data berdimensi tinggi. Namun, SVM tetap saja sensitif, maka dari itu jurnal ini ingin membetulkan itu terhadap pemilihan parameter awal sehingga penentuannya secara manual bisa dibilang cukup sulit. Untuk kernel nanti akan kita jelaskan di Nah, untuk kernel itu pada jurnal ini digunakan untuk membantu SVM untuk menangani data yang tidak bisa dipisahkan dengan garis lurus biasa. Karena kernel juga bekerja dengan memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi sehingga masalah non-linear dapat diubah menjadi linear dan proses klasifikasi menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya yaitu ada Firefly algorithm. Nah, Firefly algorithm ini istilahnya rujukan dari jurnal ini. Jadi, Firefly algorithm adalah algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku kunang-kunang dalam mencari cahaya. Pada metode ini, setiap Firefly bergerak menuju Firefly yang lain yang memiliki tingkat kecerahan yang lebih baik. Jadi, istilahnya mencari teman atau mencari panduan dalam di antara sesama kunang-kunang dalam masalah cahaya, yang dimana kecerahan tersebut mempresentasikan solusi terbaik. Nah, dalam jurnal ini juga, Firefly algorithm digunakan untuk mencari parameter optimal pada SVM karena penentuan parameter secara manual cukup sulit. Nah, makanya penggunaan variabel step size membuat algoritma ini memiliki kemampuan pencarian yang lebih baik di awal iterasi dan meningkatkan kecepatan konvergensi pada iterasi terakhir. Next, Fab. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dataset yang digunakan pada artikel kali ini. Dataset yang digunakan adalah Sogo News Corpus yang berasal dari Sogo Laboratory. Dataset ini berisi kumpulan artikel berbahasa Mandarin atau bahasa Cina yang telah dikelompokkan dalam beberapa kategori. Pada penelitian kali ini, setiap dokumen diberi label sesuai kategorinya masing-masing, kemudian dilakukan proses pre-processing dan ekstraksi yang digunakan untuk proses klasifikasi. Nah, peneliti dalam artikel ini itu menggunakan 5 kategori dalam dataset. Yang pertama ya ini ada politik, ekonomi, lingkungan, internet, dan budaya.
Nah, dari dataset tersebut bisa menjadi 70-30 dengan dari 1.000 data terdapat 700 data untuk training dan 300 untuk testing. Oke, bisa di next. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai metodologi yang digunakan. Nah, tahapan pertama yang dilakukan yakni me- membagi dataset menjadi 70-30 seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Dari 1.000 dokumen dipisah menjadi 700 untuk training dan 300 untuk testing. Selanjutnya dilakukan preprocessing. Nah, karena bahasa Cina tersebut bisa dibilang masih kotor dan tidak memiliki antar spasi, maka dilakukan beberapa proses. Yang pertama yakni denoising, kedua ada word segmentation dan stop filtering. Nah, yang pertama yakni denoising atau pembersihan. Digunakan untuk menghapus noise text seperti teks HTML, script, iklan, dan simbol lainnya. Kemudian dilakukan word segmentation untuk memisahkan rangkaian karakter Mandarin menjadi kata-kata yang bermakna. Nah, yang terakhir yakni word stop filtering untuk menghapus kata-kata umum yang tidak berkontribusi besar dalam proses klasifikasi. Oke, selanjutnya eh, setelah data dibersihkan, data dipresentasikan menggunakan Vector Space Model atau VSM, sehingga dokumen dapat diubah menjadi bentuk numerik yang dapat diproses oleh mesin. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur menggunakan Information Gain atau IG untuk memilih kata-kata yang paling berpengaruh terhadap proses klasifikasi. Kemudian dilakukan pembobotan fitur menggunakan TF-IDF sehingga kata yang lebih sering muncul dapat memiliki bobot lebih besar dibandingkan kata yang lebih sering muncul namun kurang informatif. Oke, next. Nah, selanjutnya yakni tahap persiapan data. Model utama yang digunakan dalam penelitian kali ini yakni Support Vector Machine atau SVM dengan kernel Radial Basis Function atau RBF. Permasalahan utama pada SVM adalah pemilihan parameter yang sangat berpengaruh pada hasil klasifikasinya. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menggunakan eh, IFA atau Improved Firefly, yakni proses pengembangan dari eh, FA atau Firefly algorithm yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Pengembangan Firefly algorithm dengan mekanisme ukuran langkah yang menurun linear selama proses literasi. Melalui proses ini, algoritma dapat mencari nilai parameter terbaik seperti nilai C dan sigma secara otomatis sehingga tingkat kesalahan klasifikasi dapat diminimalkan. Selanjutnya, proses model dievaluasi menggunakan tiga matriks utama, yakni precision, recall, dan F1 score. Nah, di sini juga terdapat gambar dari data training dan testing yang tadi kita lakukan tahap preprocessing, representasi, dan eh, feature processing, sehingga akan menghasilkan construction classifier dan classification classification. Di sini juga terdapat rumus rumus dari algoritmanya, yakni alfa sama dengan alfa nol dikali em, X X dikurangi X terbaik dibagi dengan D maksimal dikali N per I. Oke, bisa di next. Nah, di berikut referensi yang kami gunakan, yang pertama yakni ada artikelnya dan juga dataset yang kami gunakan yakni dataset dari Kaggle. Oke, next. Nah, sepertinya cukup sekian. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa kombinasi Improved Firefly Algorithm atau IFA dan Supervision Vector Machine atau SVM mampu meningkatkan performa klasifikasi teks bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Dengan optimasi parameter menggunakan IFA dan mode FVM dapat bekerja lebih cepat, lebih stabil, serta menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan SVM standar. Demikian pemaparan dari kami mengenai dataset dan metodologi pada artikel kali ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.